Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Kepada Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP yang saya hormati selaku penguji, pada Ibu Dery Bijangula MSI selaku coach, dan Bapak Wijaya SP Arya, bicaranya enggak jelas. Halo Bu. Ya kasih kuat sedikit bicaramu. Kenapa pelan sekali enggak kedengeran? Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Yang saya hormati kepada Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP selaku penguji, yang saya hormati Ibu Dery Bijanggola MSI selaku coach, yang saya hormati Bapak Ibu Wijaya SP selaku mentor saya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya langsung saja presentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya. Oke, sudah terlihat di layar. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan di PTD Penyumbang Kecamatan Kecimbar dengan judul pembuatan agen hayati dalam pengendalian hama sebagai upaya pencegahan dini dan optimalisasi media digital sebagai media belajar. Nah, latar belakangnya adalah karena adanya perkembangan teknologi yang terus berkembang, seperti halnya di dunia pertanian, sebagai salah satunya adalah penggunaan agen hayati. Nah, agen hayati sendiri digunakan dalam pengendalian hama sebelum hama itu mengalami ledakan populasi. Kemudian pembuatan maupun penggunaan pestisida agen hayati masih sangat minim, sehingga perlunya ada usaha agar petani tertarik dari 120 petani yang sudah tercatat di BPS. Nah, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tani menjadi lebih baik dan mengelola usaha tani, salah satunya caranya adalah dengan gelar teknologi yang seperti yang saya lakukan, dan itu merupakan salah satu tugas dari seorang guru. Kemudian di sini ada juga data mengenai penggunaan akses internet yang tercatat mencapai 204,7 juta atau 73. Pak Arya, enggak keluar paparanmu, cuma namamu aja yang keluar. Coba. Nah, iya. Saya kasih. Iya. Ya. Oke, saya ulangi Bu. Ya, lanjut. Oke, baik. Setelah adanya latar belakang ini, kemudian di sini tugas dan fungsi saya sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, dalam hal penguatan rancangan aktualisasi saya ada empat tugas yang mendukung dalam rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar sarana dan prasarana Poktan maupun Gapoktan. Yang kedua adalah melakukan diseminasi informasi pertanian teknis, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi fasilitas peningkatan produktivitas usaha tani melalui demonstrasi plot. Yang keempat adalah mengumpulkan, mengolah data fasilitasi bersama teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan yang tadi saya sebutkan adalah gelar teknologi. Nah, kemudian adapun isu-isu yang saya dapat identifikasi di lingkungan kerja saya, yang pertama adalah kurangnya daya beli petani terhadap harga pupuk kimia yang mahal dan belum banyaknya minat petani dalam penggunaan pupuk organik. Yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk berkebun dan meningkatkan nilai tambah ekonomi petani. Yang ketiga adalah kurangnya pencegahan dini dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman budidaya. Yang keempat adalah kurangnya minat pengembangan pestisida alternatif seperti agen hayati secara individu maupun kelompok. Yang kelima adalah belum maksimalnya penggunaan alat digital dalam analisis berbagai aspek pertanian guna meningkatkan produksi. Nah, dari kelima isu itu saya melakukan analisa menggunakan tabel APKL. Ada 3 isu yang memenuhi syarat. Kemudian dari 3 isu yang memenuhi syarat itu saya lanjut lagi analisa menggunakan tabel USG. Nah, didapatlah peringkat pertama isu itu adalah kurangnya minat penggunaan pestisida alternatif seperti agen hayati secara individu maupun kelompok. Nah, dari isu yang dengan peringkat pertama, kemudian dianalisa penyebab masalahnya. Yang pertama dari atau manusianya adalah kurangnya minat petani dalam penggunaan bahan herbal maupun agen hayati. Kemudian dari biaya, keterbatasan biaya, petani enggan dalam berinovasi untuk mencari solusi alternatif.
Kemudian dari mesinnya adalah alat semprot yang belum dirawat secara rutin sehingga dalam aplikasi bahan kimia maupun bahan lainnya tidak maksimal. Kemudian materialnya adalah penggunaan varietas yang kurang tahan hama, penyakit, serta kurang ketersediaan agen hayati siap pakai. Kemudian dari metodenya, belum dilakukannya penilaian dini oleh petani dan aplikasi pestisida tidak sesuai dengan dosis anjuran. Kemudian dari lingkungannya adalah musuh alami, mulai penurunan populasi akibat penggunaan pestisida berlebihan dan perubahan iklim. Nah, kemudian aktualisasi nilai-nilai berhalak dalam tahapan kegiatan, dampaknya dalam jangka pendek yaitu membentuk karakter ASN yang lebih baik, jangka menengahnya membentuk kebiasaan baik sehingga kinerja meningkat, dan jangka panjangnya adalah mencapai target kerja yang telah direncanakan oleh organisasi. Nah, secara singkat, adapun tujuan, manfaat, serta cara kerja dari aktualisasi saya adalah cara kerjanya adalah pertama adalah persiapan alat dan bahan yang akan saya gunakan, kemudian saya melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan pembuatan pestisida Bevirea bassiana sebagai agen hayati. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi di lahan. Yang keempat adalah diharapkannya hasil hama berkurang dan produksi pun maksimal. Dengan tujuan sebagai perlindungan tanaman, kemudian mengurangi dampak resistensi hama, dan yang terakhir adalah sebagai media penyuluhan. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh dari rancangan aktualisasi saya adalah meningkatkan kapasitas penyuluh sebagaimana yang tercantum dalam indeks kerja utama organisasi. Kemudian untuk petaninya adalah menghemat biaya dalam perawatan dalam pengendalian hama. Kemudian bagi diri saya sendiri adalah bisa memperdalam nilai-nilai berakhlak. Kemudian adapun rancangan aktualisasi saya, tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan kegiatan mentor, kegiatan yang pertama. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan diskusi dan data pendukung. Output yang diharapkan adalah tersedianya alat dan bahan dalam rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Nah, kemudian keterkaitan substansi dengan mata pelatihan pada agenda 2 terhadap tahapan kegiatan adalah akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian agenda 3 terhadap kegiatan konsultasi dengan mentor adalah manajemen ASN, yaitu menjaga etika terhadap pimpinan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu meningkatkan kapasitas penyuluh. Kemudian penguatan nilai organisasi keterkaitannya dengan kegiatan konsultasi dengan mentor adalah akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masih pada kegiatan konsultasi dengan mentor, pada tahapan yang kedua adalah diskusi dan mencatat poin diskusi. Kemudian outputnya diharapkan diperolehnya solusi dan persetujuan mentor terkaitannya dengan agenda 2, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk kontribusi dan penguatan nilai sama dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Kemudian kegiatan yang kedua, tahapan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Kegiatan yang kedua ini adalah pembuatan pestisida Bevirea bassiana. Kemudian output yang diharapkan adalah tersedianya alat dan bahan pembuatan pestisida Bevirea bassiana. Keterkaitannya agenda 2 terhadap tahapan kegiatan adalah akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Kemudian keterkaitan agenda 3 terhadap kegiatan pembuatan Bevirea bassiana adalah manajemen ASN meningkatkan profesionalisme penyuluh dengan praktek. Kemudian smart ASN-nya adalah dokumentasi langkah kegiatan semenarik mungkin agar dapat dipelajari. Dalam artian setiap kegiatan itu akan didokumentasikan dan dibuat suatu film pendek sehingga menjadi bahan pembelajaran. Kemudian kontribusinya terhadap organisasi yaitu mengurangi losses dan pencemaran lingkungan dari kegiatan pembuatan pestisida ini. Kemudian penguatan nilai organisasinya terhadap kegiatan pembuatan pestisida adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masih pada kegiatan pembuatan pestisida, itu tahapan kegiatan yang kedua adalah melakukan pembuatan agen hayati dan dokumentasi. Kemudian outputnya yaitu terlaksananya pembuatan pestisida Bevirea bassiana. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kontribusi dan penguatan nilainya masih sama dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan aplikasi pestisida Bevirea bassiana. Nah, tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Output yang diharapkan adalah tersedianya alat dan bahan dalam aplikasi pestisida Bevirea bassiana. Kemudian keterkaitan agenda 2 terhadap tahapan kegiatan adalah akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian keterkaitan agenda 3 terhadap kegiatan pestisida Bevirea bassiana adalah meningkatkan profesional penyuluh dengan praktek.
Kemudian sama dengan Smart ASN yang sebelumnya, dokumentasi setiap langkah kegiatan Semendak Menikit agar dapat dipelajari kembali. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yang pertama adalah meminimalkan perawatan, dan yang kedua adalah menumbuhkan minat investasi dengan pengembangan pembuatan pestisida hayati ini. Kemudian penguatan nilai organisasinya terhadap kegiatan aplikasi pembuatan pestisida, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masih pada kegiatan aplikasi aplikasi pestisida Bifida bassiana, tahapan kegiatan yang kedua adalah menyemprotkan larutan Bifida bassiana ke seluruh bagian tanaman. Outputnya adalah mengurangi populasi hama secara signifikan dan mengetahui kebutuhan larutan yang digunakan saat nanti aplikasi. Kemudian keterkaitannya agenda 2 terhadap tahapan kegiatan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian kontribusi dan penguatan nilai masih sama dengan penjelasan pada slide sebelumnya. Kemudian masih pada kegiatan ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu pengamatan hasil aplikasi pestisida Bifida bassiana. Output yang diharapkan adalah mengetahui jenis hama yang mati, jumlah tanaman yang bebas hama, dan kecepatan infeksi saat aplikasi. Kemudian keterkaitan agenda 2 terhadap tahapan kegiatan adalah akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian kontribusi dan penguatan nilai masih sama penjelasannya dengan slide sebelumnya. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir adalah tahapan kegiatan yang keempat, evaluasi dan penyusunan dokumentasi digital. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu merekapitulasi data-data yang diperoleh di lapangan. Output yang diharapkan adalah bahan acuan didapatnya bahan acuan untuk akademisi baik untuk pemerintah, masyarakat, serta manfaat aplikasi untuk petani. Kemudian keterkaitan agenda 2 terhadap tahapan kegiatannya adalah akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Keterkaitan agenda 3 terhadap kegiatan evaluasi penyusunan dokumen digital adalah meningkatnya kinerja, etos, dan etika dalam bekerja. Kemudian Smart ASN-nya menambah wawasan jaringan kerja dan peluang usaha tani. Kemudian kontribusi untuk visi misi organisasi adalah kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Kemudian penguatan nilainya terhadap kegiatan evaluasi penyusunan dokumentasi digital adalah orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian masih pada kegiatan yang terakhir dengan tahapan yang kedua, yaitu penyusunan materi dan dokumentasi untuk edukasi digital. Jadi outputnya adalah didapatnya dokumentasi yang menarik minat masyarakat untuk melakukan penerapan yang sama. Kemudian terkaitan dengan agenda 2, tahap kegiatan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian kontribusi dan penguatan nilai masih sama dengan penjelasan slide sebelumnya. Kemudian ini adalah tabel tentatif dalam pelaksanaan saya nanti untuk kegiatan di lapangan. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arya. Anda melebihi waktu ya. Oke, kemudian saya persilakan Pak Putu Wijaya untuk memberikan penguatan. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Itu tadi yang telah dipaparkan oleh penyuluh saya. Seperti itu kejadiannya memang yang terjadi di tingkat lapang, di tingkat masyarakat, karena mengingat harga pestisida yang ada di lapangan yang kita tahu sendiri sangat tinggi, maka satu-satunya jalan inovasi yang akan dikembangkan oleh Putu Arya ini, saya sangat harapkan di UPT untuk mengembangkan di tingkat masyarakat dan kelompok Ibu. Nah, jadi harapan saya semoga dengan ini saya bisa dampingi dia di tingkat untuk melaksanakan plot tempat di mana yang akan kita alokasikan, Ibu. Kami di UPT bersama dengan teman-teman penyuluh sangat mengharapkan dan mengangkat judul ini memang sangat perlu untuk sekarang karena di samping kita juga menjaga ramah lingkungan seperti yang kita harapkan, penggunaan pestisida di tingkat lapang untuk mengurangi pemakaiannya. Kemudian daripada itu, untuk perkembangannya
kami sebagai kepala PT yang mendampingi mentor sangat mengapresiasi Putu Arya. Kami sangat menilainya dia agar dia mampu sebagaimana judul yang diangkat dalam pelatihan nyanyi, Bu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu. Dan saya persilakan Pak Adi Bakti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dery Jangkola. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Putu Wijaya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Backup SDM Kabupaten Parigi Motong. Yang saya hormati Ibu Host, Ibu Dewi. Dan yang teristimewa peserta kita hari ini Pak Arya Wedana. Sehat Pak Arya? Sehat Pak, sehat. Sehat ya. Baik. Jadi yang pertama mungkin untuk terima kasih kepada Pak Mentor atas kesempatannya hadir pada kesempatan ujian rancangan ini. Kami berharap pesertanya didukung terus sampai dengan pelaksanaan kegiatan ini berakhir, kurang lebih 30 hari. Dan akan ada rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Pak Arya terkait dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi ini kalau bisa dibilang ini hanya tahapan uji coba Pak. Jadi selanjutnya itu tinggal dari pengawasan Pak Mentor untuk rencana tindak lanjut. Baik Pak Arya tadi sudah dijelaskan mengenai rancangannya, yaitu pembuatan agen hayati dalam pengendalian hama sebagai upaya pencegahan dini dan optimalisasi media digital sebagai media belajar. Ini bagus sekali judulnya. Bagus sekali judulnya. Saya sempat bertanya-tanya ini agen hayati ini apa ini? Siapa ini? Rupanya saya baru tahu ini agen hayati ini rupanya pestisida ini ya. Saya pikir orang ini agen hayati. Jadi tapi sudah bagus ini judulnya. Secara keseluruhan sudah baik. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada kelompok tani 120 kelompok tani ya kurang lebih Pak Arya. 120 kelompok tani sudah baik, sudah tinggal diedukasi, melalui agen hayati ini. Namun ada beberapa masukan ya untuk Pak Arya, ada beberapa masukan, saran terkait dari pelaksanaan rancangan ini dan aktualisasi nantinya ya. Yang pertama barangkali mengenai di kegiatan dulu. Di kegiatan pertama ini melaksanakan konsultasi ini barangkali itu tahapannya sebuah tahapan. Jadi mungkin bisa diarahkan ke perencanaan pelaksanaan kegiatan ya. Mungkin bisa dibuat perencanaan pelaksanaan kegiatan tahapannya melaksanakan konsultasi, menyiapkan bahan dan lain sebagainya ya. Baik, kemudian di sini ada beberapa nilai keterkaitan substansi mata pelatihan juga ada, sudah bagus, sudah baik, sudah masing-masing per tahapan. Namun di sini kontribusi barangkali bisa diarahkan kontribusinya, Anda berkontribusi, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi daerah yang keberapa ya? Keberapa visi misi daerah yang keberapa? Karena di sini saya lihat pada mentor meningkatkan. Jadi ini penjelasan, ini sebuah penjelasan di sini ya. Bukan begitu maksudnya Pak Arya, bukan begitu maksudnya. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi ini apa? Kegiatan Anda ini yang di tahap kegiatan pertama ini apa kontribusinya terhadap visi misi daerah? Ya, seperti itu kurang lebih. Nanti tinggal diperbaiki terkait dengan visi misi berapa ya untuk daerah. Baik. Sedikit saya ingin dengarkan dari Pak Arya mungkin keterkaitan mungkin satu tahapan saja saya minta dijelaskan mengenai apa yang Pak Arya akan lakukan nanti ketika Pak Arya melaksanakan aktualisasi keterkaitannya dengan pelaksanaan atau habituasi dari nilai-nilai berakhlak ini. Seperti apa aplikasinya nanti pada tahapan. Contohnya misalnya tahapan 1 menyiapkan bahan diskusi dan seterusnya. Silakan Pak Arya.
Baik, saya share lagi PowerPoint-nya, Pak. Tidak perlu, tidak perlu. Langsung saja, Pak. Jadi di sini keterkaitan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar. Saya berikan contoh untuk tahapan kegiatan yang pertama yang tadi sudah disebutkan. Keterkaitan agenda 2 yang saya dapat kaitkan terhadap tahapan kegiatan adalah nilai akuntabel. Nah, akuntabel di sini maksudnya adalah transparan dan dapat dipercaya. Kan tahapan kegiatan saya yang kedua itu adalah menyiapkan bahan diskusi dan data pendukung munculnya isu. Jadi saya dalam menyampaikan kepada coach kepada mentor saya itu dengan transparan terbuka-bukanya, jadi tidak ada yang saya tutupi. Kemudian isu yang saya angkat ini adalah memang aktual kenyataan di lapangan dan memang itu artinya memang bisa kita laksanakan. Kemudian kompeten, yaitu melakukan tugas terbaik. Artinya saya melaksanakan tugas saya kepada sebagai orang penyuluh dan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya kepada mentor saya yang ada di PTD. Kemudian loyal. Jadi saya di sini juga dengan mengkonsultasikan apa yang akan saya laksanakan untuk menjaga nama baik instansi saya. Kemudian proaktif dalam nilai agatif. Yang saya pilih sini adalah kata kunci adalah proaktif. Artinya saya harus senantiasa mencari berbagai macam sumber yang nantinya akan saya gunakan ketika aktualisasi di lapangan. Kemudian penguatannya terhadap kegiatan saya, penguatan nilai organisasi terhadap kegiatan melaksanakan konsultasi dengan mentor itu di sini ada nilai akuntabel, transparan, yaitu integritas dan dapat dipercaya. Artinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya harus terbuka, kemudian saya harus integritas dalam artian saya melaksanakan apa yang saya ucapkan, kemudian yang dapat dipercaya. Kemudian ada nilai kompeten, artinya terus mengembangkan, terus belajar mengembangkan kapabilitas. Dengan saya konsultasi dengan baik, barangkali cukup Pak Arya. Cukup penjelasannya, saya sudah tangkap tadi maksud Anda, sudah baik ya, sudah baik untuk pemahaman, sudah baik. Nanti itu yang Pak Arya tuliskan di bab 3 nanti ya. Ya. Jalan cerita seperti itu yang Pak Arya akan tuliskan nanti terkait dengan apa tahapan yang Bapak lakukan, dengan nilai apa yang Bapak laksanakan dalam tahapan itu. Ya. Baik. Selanjutnya di sini karena saya lihat masih 2 tahapan ya, di kegiatan pertama ini saya lihat masih 2 tahapan. Ya. Seperti contoh yang mungkin sudah diberikan ke Pak Arya itu, minimal satu kegiatan itu memiliki 3 tahapan ya, minimal satu kegiatan memiliki 3 tahapan. Jadi barangkali saya minta untuk ditambahkan kegiatannya lagi 1 ya, baik, Pak Arya. Saya minta tambahkan 1 tahapan lagi, tinggal dikonsultasikan ke mentor dan ibu coachnya seperti apa tahapan yang akan dilakukan selain 2 tahapan ini. Kemudian kegiatan kedua juga begitu ya. Kegiatan 2 juga saya minta tambahan tahapannya karena masih 2 tahapan. Dan sebenarnya tidak perlu penjelasan seperti panjang lebar seperti ini Pak ya. Pak Arya menjelaskan tahapan. Jadi Pak Arya di sini mencoba menjelaskan tahapan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dalam rancangan. Cuma nanti tinggal diuraikan di laporan bab ketiganya ya, laporan aktualisasinya. Jadi ini juga perlu tambahan, kegiatan kedua juga perlu tambahan tahapan ya. Kemudian ya kegiatan ketiga sudah baik. Di kegiatan keempat juga butuh tambahan tahapan. Tetapi di kegiatan keempat ini tahapan kedua, di sini kan Pak Arya ingin menyusun materi, tahapannya menyusun materi dan dokumentasi untuk edukasi digital melalui media sosial. Tapi ternyata ketika kita melihat outputnya, di sini outputnya justru menarik untuk melakukan penerapan yang sama.
Jadi kayak tidak match begitu ya, tidak matching antara tahapan dengan outputnya. Seandainya Pak Arya ingin membuat tahapan menyusun materi dan dokumentasi untuk edukasi, berarti outputnya harusnya ada keluaran materi ya, adanya materi dan dokumentasi untuk edukasi digital dan seterusnya. Kemudian dan kegiatan Pak Arya ini mengundang penasaran sebenarnya karena sampai di tahapan kedua itu berhenti sampai di situ. Ya. Jadi tidak ada kegiatan selanjutnya yang melakukan optimalisasi media digital itu seperti apa? Seperti apa maksud Pak Arya ini? Maksudnya juga apa yang Pak Arya akan lakukan untuk optimalisasi media digitalnya seperti apa? Itu tidak kelihatan ya, dan sasarannya kemana? Apakah ke 120 kelompok tani atau hanya beberapa saja? Jadi karena yang diangkat ini judulnya bagus ini, barangkali bisa ditambahkan ya, barangkali bisa ditambahkan kegiatannya lagi mungkin yang terkait dengan optimalisasi media digitalnya tadi ya. Jadi setelah Anda menyusun materi, dokumentasi, mungkin perlu sosialisasi ya, mungkin perlu sosialisasi kepada kelompok tani, berapa sasaran kelompok taninya, agar lebih tercapai seperti gagasan pemecahan isu yang Pak Arya buat ini. Karena gagasan pemecahan isunya kan upaya pencegahan dini ya, dan optimalisasi media digital sebagai media belajar. Jadi kalau cuma sampai ke kegiatan keempat ini tidak sampai ini gagasannya, tidak sampai, karena tidak setelah dibuat menarik penyusunan materi tidak ada sosialisasi, sampai di situ saja, tidak ada sosialisasi, tidak jelas kemana, siapa yang sasarannya dan seterusnya. Jadi tidak menyelesaikan gagasan kreatifnya, justru tidak menyelesaikan gagasan kreatifnya. Makanya saya minta Pak Arya mungkin bisa ditambahkan lagi satu kegiatan ya, satu kegiatan yang mungkin langsung bisa kegiatan supaya tidak terlalu banyak kegiatannya, mungkin kegiatan itu langsung pada evaluasi, langsung dengan evaluasinya sekalian ya, biar satu batang tubuh dia tinggal tahapannya yang harus runut ya, harus runut mulai sosialisasinya sampai di evaluasinya seperti apa. Itu ya, bisa ditangkap ini Pak Arya? Bisa Pak, bisa. Ya, baik. Dan ingat Pak Arya, dalam 30 hari ke depan insya Allah Pak Arya melakukan aktualisasi ini, yang terpenting adalah habituasi nilai ya, habituasi nilai-nilai dasarnya ya. Jadi bagaimana Pak Arya melakukan kegiatan ini dan menghabituasikan nilainya. Jangan lupa itu Pak Arya, Anda melakukan kegiatan, Anda habituasikan juga nilai-nilainya, berakhlaknya ya. Jadi itu yang tetap kita ingatkan kepada peserta. Dan Pak Arya, saya yakin Pak Arya bisa menyelesaikan kegiatan ini selama 30 hari ya Pak Arya. 10 hari ke depan, dibantu tentunya dengan mentor dan ibu coach. Baik, barangkali begitu saja. Terima kasih perhatiannya Pak Arya. Terima kasih Pak Mentor. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Bakti. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Bakti benar ya mengenai uraian kegiatan itu. Saya juga heran lihat ini Pak Arya, berapa kali saya bilang 7 kolom itu yang menjadi starting point. Keterkaitan dengan visi misi Pemda itu penting sekali. Saya pikir teman-teman mau kasih contoh tuh cukup kelihatan gitu ya. Kayak saya heran setelah saya, ya dari awal saya, aduh salah ini. Tolong diperbaiki termasuk uraian. Uraian kegiatan itu adalah menjawab persoalanmu. Tadi kalau dikatakan Pak Bakti itu tahapan sosialisasinya di mana gitu. Jadi tolong diperbaiki, tolong diperbaiki. Jadi sekali lagi saya minta perhatian apa yang menjadi catatannya Pak Bakti tadi itu benar ya, substansi sekali. Saya minta untuk tidak main-main dengan pembuatan ini ya. Saya agak kecewa lihat Pak Arya ini. Ya. Setahu saya Bapak 2 kali penyajian. Tapi kok bisa salah gitu ya?
Penulisannya salah, berkali-kali saya sampaikan. Tolong diperbaiki Pak Arya, ya. Ya, tolong diperbaiki. Sekali lagi saya anggap kamu mampu, dan saya pikir ada Pak Mentor di sini melihat uraian kegiatannya, antara judul dengan uraian kegiatannya enggak pas gitu loh. Saya kaget ya tadi, aduh. Jadi saya pikir inilah masih rancangan, tapi betul-betul memang dilihat apa yang Anda harus lakukan gitu. Selama 1 bulan itu, dari uraian kegiatan itu juga yang ditambahkan oleh Pak Bakti tadi, minimal 3. Ada cuma 1 dari itu yang menyiapkan bahan. Aduh, jadi sekali lagi saya minta dirubah ya, nanti kita konsultasikan lagi Pak Arya ya. Jadi saya tidak mau lagi lihat kamu punya untuk akhir tidak bagus gitu ya. Saya sendiri kecewa sebagai coach sama saudara ini ya. Kecewa saya, jujur ya. Sudah berapa orang maju ini, saya kecewa lihat Anda kok tidak konsisten. Berkali-kali itu 7 kolom itu saya sampaikan, tolong diperhatikan itu. Ya, sudahlah. Jadi saya kira ini juga bagus, dan terima kasih Pak Putu atas kehadirannya. Saya mohon dibimbing Pak. Jadi keberhasilan saudara Arya ini adalah pada saat Bapak ya, Bapak memantau terus pelaksananya. Apakah betul dia laksanakan, berapa sasarannya, benar nggak itu Pak? Nanti dia buktikan ketika seminar. Ini sosialisasi saya, ini bahan saya yang saya campur jadi apa itu nggak tahu. Dari tahapan itu Anda buktikan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Pak Putu atas kehadirannya, dan terima kasih Pak Bakti. Dengan akhirnya saya akhiri pemaparan saudara Arya dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah untuk seminar atas Bapak Arya Wedanta SP dan sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Ibu Putu Wijaya SP dan Bapak Arya. Saya persilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon izin